gunnah. Kemudian pelajaran yang kelima, hukum mim sakinah atau mim sukun. Ya, mim sukun. Soal 23, ada berapakah hukum mim sukun? Sebutkan. Hukum mim sukun ada 3 ya. Hanya ada 3, beda sama nun sukun kemarin ada 4, atau kalau dipecah dibagi lagi bisa sampai 5, bahkan 6 sama idhar wajib. Ada 3. 1, idgham mimi. Idgham mimi ini juga disebut idgham mithlain shaghir karena hurufnya mithlain ya, sama-sama. Kemudian ikhfa syafawi dan idhar syafawi. Nah, kenapa disebut syafawi? Kenapa disebut mimi? Karena mim ketemu mim. Kenapa disebut syafawi? Kenapa Ustadz Alwi? Syafawi itu dari asal kata syafah. Jadi karena memang huruf makrotnya di bibir ya. Makanya disebut syafawi. Mim itu kan di bibir. Ingat nggak Ustadz Alwi? Makrot mim mana? Hah? Salah. Yang sedikit kan tuh huruf ba. Mim dia ringan saja. Nah, hukum mim sakinah berlaku untuk semua huruf hijaiyah kecuali alif. Ya, kecuali alif. Kenapa alif enggak termasuk? Karena alif selalu sukun. Kalau alif selalu sukun, kalau alif yang diberi baris dia berubah menjadi hamzah. Jangan salah ya. Nanti kalau yang ada barisnya berarti hamzah. Yang enggak berbaris selalu sukun berarti alif. Berarti jangan nanti pula antum bilang, "Wah, yang bernama alif berarti selalu mati." Jadi ini istilah saja. Ya, supaya mudah dibedakan dalam tajwidnya. Nanti kalau di nahwu, kalau di bahasa Arab nanti dibedakan dengan kriteria yang khusus. Nah, baitnya ke-18, wal mimu 1 2 3. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidil hija. Yang pertama pakai ha, hija, maksudnya hijai. Yang kedua hija di sini apa? Akal ya, otak. Wal mim dan mim, adapun mim jika sukun memiliki hukum terhadap semua huruf hijaiyah kecuali huruf alif layyinah. Ya, layyinah itu maksudnya ya sukun ya. Sukun. Karena alif itu selalu sukun. Bagi orang yang berakal mengetahui. Ya. Karena tadi itu ya dia butuh kajian juga, meskipun sederhana, antara alif yang sukun berarti nggak ada hukumnya terhadap huruf hijaiyah. Itu kan kajian juga, meskipun sederhana. Makanya bagi orang yang berakal, yang nggak tahu tetap juga sebutkan misalnya semua huruf hijaiyah ada hukumnya terhadap mim sukun kecuali tapi semua, kenapa kecuali? Emangnya ada lagi huruf lain? Nah, nanti nggak tahu juga, berarti ya dia nggak tahu, berarti dia bukan lidil hija. Kemudian disebut apakah jika mim sakinah bertemu dengan huruf ba, huruf mim sukun, habis itu bertemu dengan huruf ba.
Ikhfa syafawi pada bait ke 20. Salwi ingat baitnya? Terus fal awwalul mana tuh lari? Ustazah Nova. Miman. Oke. 1 2 3. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Yang pertama ikhfa, hurufnya ada 1 yaitu ba. Dan para ulama qiraat menamainya dengan, atau bisa juga di kata perintah ya. Sebutlah dia sebagai ikhfa syafawi sebagaimana yang sudah disebut oleh para ulama qiraat. Karena kalau kita wasammihi itu kita jadikan sebagai fi'il amar. Nah, contohnya di sini. Nah, ikhfa syafawi ini juga sama dengan iklab kemarin. Cara membacanya atau prakteknya itu ada 3. 1, indibatun tamun. Jadi memang benar-benar menempel sempurna. Yang kedua, iltimas. Jadi sekedar nyampe gitu aja, macam-macam ya, nggak sampai kali lah. Kemudian yang ketiga ada furjah yang agak ada jaraknya. Nah, kita praktekkan yang sebelah kanannya dulu. Inna rabbahum, yang pertama dulu ya. Inna rabbahum bihim. Kemudian yang kedua, inna rabbahum bihim. Kemudian yang ketiga, inna rabbahum bihim. Kalau yang ketiga saya bukan hampir malah nggak pernah saya pakai, kecuali untuk ngajar, untuk mengasih tahu aja, biar nggak nanti mainnya terlalu dekat ya, mainnya agak jauh sedikit. Nah, biar nanti kalau nggak kaget. Kalau saya biasa yang kedua tadi, yang pertama dan kedua. Oke ya, kayak gitu caranya, dan terapkan semua pada ikhfa ini. Kemudian soal yang ke-26, disebut apakah jika mim sakinah bertemu dengan huruf mim, apa namanya saja Nova? Idgham mimi atau shaghir. Oke, baitnya Ustaz Alwi. Wasani idghamun bimisliha ata. Wasami idghaman shaghiran ya. Ya, Ustaz Andika coba baitnya tanpa melihat, kan udah ijazah. Wasani idghamun bimisliha ata. Wasami idghaman shaghiran ya ata. Nah, itu dong. Masa udah ijazah nggak bisa ini asal ya. Nanti ditarik ijazah. Nah, kedua idgham bertemu dengan huruf serupa yaitu mim. Ya, mim bertemu dengan mim. Dan sebutlah ia sebagai idgham mithlain shaghir. Wahai ya fata, wahai pemuda. Wahai bro, gitu ya. Atau kalau yang ya nggak apa-apa kalau sesama perempuan, wahai besti. Wahai sis, nggak masalah.
Atau kalau yang rame-rame semua, wahai guys. Nah, di sini contohnya kalau yang ini dia sempurna, idghamnya idgham tam ya. Coba ikuti. At'amahum min ju'. 1 2 3. Oke, cakep. Dah, soal ke-27 langsung. Sebutkan huruf-huruf izhar syafawi berikut dengan baitnya. Hurufnya tadi, hurufnya apa? Selain mim dan ba. Karena mim tadi sudah punya ikhfa syafawi dan mim sudah punya idgham mimi. Yang sudah diambil orang, biarkan. Tidak usah berebut. Ya kan? Toh juga masing-masing sudah ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz Alwi tersenyum-senyum? Hah? Dah, yang itu tadi berarti hurufnya selain alif, selain mim dan ba. Kalau alifnya nanti berarti hamzah. Jadi hamzah dia. Jadi kalau sudah meninggal dia alif. Kalau dia masih hidup namanya hamzah. Baitnya bait ke-22. 1 2 3. Wasalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Ketiga, izhar hurufnya yang tersisa selain huruf mim dan atau selain huruf ba dan mim. Dan sebutlah ia sebagai izhar syafawi. Sekali lagi disebut syafawi karena makhrajnya di bibir. Kalau izhar kan ada izhar halqi. Kenapa disebut halqi? Karena makhrajnya di tenggorokan. Dah, di sini mungkin kita bacakan contohnya 3 saja. Perhatikan ya, praktek izhar syafawi kurang lebih hampir sama dengan praktek izhar halqi. Maksudnya prakteknya di sini nggak ada ditahan. Coba ya. Wa khalaqnakum azwaja. 1 2 3. Ini yang biasa menahan-nahan. Wa khalaqnakum azwaja. Pas kita bilang nggak boleh tahan ya. Ini nggak boleh tahan. Habis itu wa khalaqnakum azwaja hilang. Enggak, dia lewat aja. Lewat sekedar pamit gitu. Assalamualaikum. Sehat apa? Nggak ada ya yang agak awal ngeteh sebentar, ngopi sebentar, ini nggak ada. Assalamualaikum. Sehat. Assalamualaikum. Ulang. Wa khalaqnakum azwaja. 1 2 3. Wa khalaqnakum azwaja. Alam tara kaifa, alamnya ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Alaihim thiyabu sundusil. Alaihim thiyabu sundus. 1 2 3. Dia lancar ya. Alaihim thiyabun sundus. Nggak ada istilahnya alaihim atau alaihim enggak. Itu namanya ragu atau bisa. Atau bagi orang yang pemula nggak apa-apa agak diberi penegas.
alaihim thiyabu sundus, nggak masalah karena mungkin ya dia kalau nggak kayak gitu nanti dia tahan. Ini khusus orang. Nah, ini hurufnya sampai nanti ya terakhir. Nah, soal terakhir, soal ke-28, mim sakinah bertemu dengan huruf apakah yang diberi peringatan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri? Sebutkan baitnya. Jadi di sini ada huruf-huruf yang berpotensi untuk ditahan atau untuk didengungkan, untuk diidghamkan oleh sebagian orang pelajar pemula. Hurufnya ada huruf fa dan huruf waw. Baitnya 23. 1, 2, 3. Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Dan sebagai perhatian, wahdhar, ingat. Itulah ya. Tapi bukan ingat apa ya? Ingat pemilu itu kan ada 2 itu. Ingat. Matiin ingat nomor 1. Ingat. Nah, ingat. Ya, kita yang pelajar Quran ini cukup ingat yang di sini aja lah. Ingat, kata beliau, hati-hatilah lada wawin, pada huruf waw dan huruf fa, jangan sampai diikhfakan. An takhtafi itu alla takhtafiya, jangan sampai diikhfakan seperti ba tadi. Li qurbiha, ya karena memang makhrajnya dekat ya, karena makhrajnya juga sama ya, makhrajnya. Waw makhrajnya mana? Bibir. Fa makhrajnya mana? Ya bibir juga. Jadi sangat dekat sehingga ya biasanya kalau yang dekat-dekat itu ya kadang nggak ada sekat. Ya selalu ya, karena sudah terlalu dekat, pinjam dulu 100. Nih. Jadi kalau dekat kali. Nah, di sini justru meskipun dekat harus punya sekat. Nanti lama-lama terikat. Ya. Akhirnya antum yang kena sikat. Nah, jadi meskipun dekat harus punya sekat. Nanti kalau tidak begitu, akhirnya bisa kena sikat. Nah. Dia harus nekat ya. Jangan sampai diikhfakan, harus diketahui. Contohnya mana? Contohnya banyak ya di Quran. Misalnya lahum, apa kita buat contohnya? Lahum fiha ya. Kan ada orang kadang bacanya lahum fiha. Lahum fiha. Enggak, jadi lahum fiha. 1, 2, 3. Lahum fiha. Bahkan terkadang itu lebih diizharkan lagi supaya nanti itu ya enggak jadi diikhfakan. Oke, sudah habis babnya yang tadi pelajaran berapa tadi? Pelajaran 4 dan 5. Lumayan ya, 30 menit. Oke, Ustaz Andika, silakan dimatikan. Kita lanjut setoran.